Halo teman-teman, masih kita membahas software arsitektur, masih di bab performance ya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa latency itu dibagi dua, yaitu serial request latency dan parallel request latency. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang serial request latency. Di sesi kali ini kita akan bahas parallel request latency atau biasa disebut juga sebagai concurrency ya. Nah, dalam concurrency ada yang namanya Amdahl Law. Gitu. Amdahl Law itu atau hukum Amdahl adalah rumus yang memprediksi potensi peningkatan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dengan sumber daya sistem yang ditingkatkan sekaligus menjaga beban kerja tetap konstan ya. Nah, hukum ini dirumuskan oleh Gene Amdahl. Beliau seorang arsitek komputer dari IBM pada tahun 1967. Jadi rumusnya seperti ini. S sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi P, ditambah P dibagi N, di mana S adalah kecepatan prosesnya, P adalah persentase program yang dapat dibuat sebagai paralel. S adalah faktor percepatan bagian paralel. Nah, dalam rumus ini, nilai 1 dikurangi P merepresentasikan bagian dari program yang tidak dapat dipecah menjadi tugas yang dapat dijalankan secara paralel. Jadi, bagian program ini serial proses ya, bukan paralel. Nah, nilai P dibagi N merepresentasikan kecepatan tambahan yang dapat diperoleh dengan menambahkan prosesor tambahan ke dalam sistem. Jadi, dari situ dapat dilihat bahwa keuntungan performa yang didapat itu tergantung pada seberapa besar persentase bagian program yang dapat dijalankan secara paralelnya. Jadi, semakin besar nilai P-nya, semakin besar keuntungan performa yang dapat diperoleh. Nah, dari grafik yang sebelah kanan ini, kita bisa lihat semakin tinggi persentase dari parallel processing-nya, semakin tinggi kecepatan ketika kita tambahkan prosesor tambahan gitu. Nah, yang di bagian bawah ini jumlah prosesor, yang sebelah kiri itu jumlah peningkatan kecepatannya atau percepatannya gitu. Jadi semakin tinggi parallel processing-nya, misalkan yang garis hijau itu 95% itu parallel processing, jadi semakin ditambah prosesornya, maka kecepatan juga akan semakin meningkat gitu, karena proses di dalamnya itu proses paralel. Jadi semakin banyak prosesornya, maka proses yang bisa dibagi ke dalam beberapa prosesor itu semakin banyak. Jadi kecepatan pemrosesannya pun akan semakin cepat gitu. Sedangkan yang garis biru misalkan untuk 50% pemrosesan paralel itu tidak ada kenaikan signifikan ya dalam kecepatannya karena eh, sebagian prosesnya itu dilakukan secara serial. Jadi mau ditambahkan seberapa banyak pun prosesornya, dia nggak akan ngaruh gitu. Jadi dia akan hanya ngaruh dari di sini peningkatannya cuma 8 core aja, 8 core atau 8 prosesor gitu. Jadi ketika ditambahkan 8 core, dia menambah signifikan, tapi setelah itu sudah nggak ada kenaikan lagi gitu, karena sisanya itu dilakukan secara serial. Seperti itu sih, gitu. Oke, selanjutnya resource contention. Jadi resource contention adalah situasi di mana beberapa proses atau thread itu bersaing untuk mendapatkan akses ke shared resource seperti CPU, memori, disk I/O, atau bandwidth jaringannya. Nah, resource contention ini dapat terjadi dalam berbagai skenario. Ya, yang pertama, beberapa proses atau thread itu bersaing untuk mendapatkan CPU time ya. Jadi ketika ada banyak proses atau thread yang berjalan secara bersamaan dibandingkan dengan jumlah core CPU yang tersedia, sistem operasi harus menjadwalkan proses atau thread tersebut untuk untuk berbagi CPU time yang tersedia ya. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan penurunan kinerja atau penurunan performance karena proses atau thread tersebut itu perlu antri untuk dieksekusi. Kemudian
yang kedua itu memory contention. Ketika beberapa proses atau thread bersaing untuk mendapatkan akses ke memori, jadi mereka mungkin perlu menunggu sampai memorinya ini dibersihkan atau dikosongkan oleh proses atau thread lain. Nah, ini yang bisa menyebabkan delay atau makin lambat prosesnya gitu. Terutama ketika memori yang tersedianya kurang. Kemudian yang ketiga, disk I/O contention. Jadi ketika beberapa proses atau thread melakukan read atau write ke disk yang sama secara bersamaan, nah ini sehingga proses atau thread tersebut mungkin perlu menunggu hingga disk tersebut tersedia kembali. Nah, dari sini bisa menyebabkan penurunan performance juga gitu. Kemudian yang keempat, network contention. Ketika beberapa proses atau thread bersaing untuk dapat akses ke jaringan, itu mereka mungkin perlu menunggu hingga bandwidth jaringannya tersedia kembali. Nah, ini juga bisa mengakibatkan penurunan performance, terutama ketika uh, throughput mungkin sedang tinggi gitu. Jadi throughputnya tinggi, sedangkan bandwidth networknya tidak mencukupi gitu. Jadi harus menunggu sampai networknya atau bandwidthnya tersedia kembali. Lalu kemudian mitigasinya seperti apa? Nah, beberapa mitigasi yang bisa kita lakukan seperti di bawah ini ya. Ada load balancing yang pertama itu untuk mendistribusikan workload ke beberapa sistem atau resource untuk mengurangi contention yang terjadi pada single resource gitu. Jadi eh, beban kerjanya itu bisa dibagi atau didistribusikan ke beberapa resource gitu dengan load balancing ini. Nah, yang kedua, alokasi resource eh, alokasi resource dan membuat prioritas. Nah, jadi mengalokasikan resource ke proses atau thread berdasarkan prioritasnya. Jadi memastikan bahwa tugas dengan prioritas lebih tinggi itu mendapatkan akses ke resource eh, sebelum eh, apa? Sebelum tugas atau proses dengan prioritas yang lebih rendah. Jadi harus eh, harus proses yang prioritas lebih tinggi itu dapat aksesnya ke pertama gitu, dapat akses duluan dibandingkan dengan eh, prioritas yang lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga itu scaling. Nah, untuk scaling itu eh, jadi menambahkan lebih banyak resource ke sistem. Misalnya nambah core CPU, nambah memori atau nambah kapasitas disk gitu untuk menangani peningkatan beban kerja atau workload. Terus yang keempat, ini juga tak kalah penting ya, itu optimasi. Jadi meningkatkan efisiensi software atau komponen di hardware untuk mengurangi kebutuhan shared resource. Oke, berikutnya optimistic dan pessimistic locking. Ini biasanya digunakan untuk menghindari race condition ya. Misalkan ketika dua atau lebih user ingin melakukan perubahan pada data atau pada record yang sama gitu, maka akan terjadi konflik. Nah, inilah yang biasa disebut dengan race condition. Nah, untuk optimistic clocking sendiri itu adalah di mana record dikunci hanya ketika perubahan dilakukan pada database. Sedangkan untuk pessimistic clocking eh, adalah di mana record dikunci saat sedang diedit. Jadi untuk optimistic ada proses memeriksa record terlebih dahulu sebelum kita melakukan commit transaksi. Nah, sedangkan untuk pessimistic melakukan locking sejak awal gitu. Nah, di sini misalnya ada 3 proses. Proses pertama melakukan update data, terus proses kedua dan ketiga juga melakukan proses update data yang sama ya. Nah, jika kita menerapkan pessimistic locking, proses yang terakhir yang akan disimpan ke database. Atau dengan kata lain, proses yang terakhir akan menimpa data dari proses 1 dan 2. Beda halnya dengan optimistic locking, yang mana ada
proses pengecekan terlebih dahulu ya, sebelum melakukan komit transaksi. Jadi, data yang tersimpan itu data dari proses yang pertama masuk, dan proses berikutnya akan kena rollback gitu. Nah, jadi optimistic locking, itu lebih tepat buat misalnya, proses checkout ya, yang membutuhkan, eee, prosesnya siapa cepat, dia dapat gitu. Sedangkan untuk pesimistik itu justru kebalikannya, yang terakhir, yang terakhir terproses itu yang menang, yang tersimpan ke database gitu, seperti itu.